lagi Tretan Klik Madura, masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Pamekasan dan hari ini saya berada di SDI Al-Fahmiyah. Lihatlah bagaimana seluruh siswa dan juga seluruh dewan guru menyambut tim Lensa Sekolah Kita. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan dan juga Kepala SDI Al-Fahmiyah beserta pengurus dari Yayasan Al-Fahmiyah. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki di sekolah ini. Merupakan sekolah terbaik, swasta terbaik di Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan cara like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita Klik Madura. Dari SDI Al-Fahmiyah, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Kita. SDI Al-Fahmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini masih di Kecamatan Pamekasan Kota ya, tepatnya di SDI Al-Fahmiyah. Saya ditemani oleh Kepala Sekolah Ustazah Mei. Ustazah Mei ya. Sudah berapa lama Ustazah di sini? Alhamdulillah baru 1 tahun setengah. Baru 1 tahun setengah ya? Baru. Tadi kita lihat tim Lensa disambut dengan sumringah dan meriah ya oleh adik-adik SDI Al-Fahmiyah. Di belakang kita ini apa Ibu ya? Di belakang ini ada ruang guru, jadi di sana biasanya ada ruang guru-guru dari SDI Al-Fahmiyah. Ya, yang di sini berkegiatan ya. Oke, kita akan melihat potensi dan prestasi apa saja di SDI Al-Fahmiyah bersama Ustazah Mei ya. Mari. Ustazah Mei, ini apa duluan yang mau ditunjukin ke tim Lensa Sekolah Kita? Ya, jadi kalau di sekolah SDI Al-Fahmiyah ini kita menggunakan pembelajaran konvensional maupun kelas digitalisasi begitu. Ini kelas salah berapa? Satunya di kelas 1 ini kami masih menggunakan pembelajaran konvensional yang mana di dalamnya kita menggunakan pembelajaran seperti biasanya tanpa digital, namun kita juga menggunakan ice breaking untuk mengambil perhatian siswa dan konsentrasi siswa ya. Oke, ceria dan beriman. Ini tiap kelas ada apa ini visi misinya? Itu merupakan slogan dari sekolah kita. Oh, slogan dari motonya, SDI Al-Fahmiyah ya. Ada panjangannya itu Mbak. Ada panjangannya, ceria dan beriman. Iya. Apa itu Ibu? Untuk ceria beriman itu adalah cerdas intelektual, berprestasi, mandiri, dan juga berakhlak karimah. Berakhlak karimah. Berarti menggambarkan bagaimana siswa-siswi SDI Al-Fahmiyah ya. Boleh kita masuk dulu ke kelas 1? Ya? Iya. Biasanya apa dasar pembelajaran yang membedakan antara SDI Al-Fahmiyah dengan sekolah negeri lainnya? Ya, jadi untuk di SDI Al-Fahmiyah ini kita berfokus dengan potensi-potensi siswa. Kita lebih berfokus bahwa siswa ini memiliki banyak macam-macam potensi, macam-macam kepribadian begitu. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan potensi mereka dan karakter. Oke. Assalamualaikum Ustadz ya? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Wali kelas 1 ya? Bukan, tapi pengajar bahasa Arab. Pengajar bahasa Arab. Kebetulan lagi pelajaran bahasa Arab ya Ustadz ya? Oke, dengan Ustadz siapa? Ustadz Ansori. Ini ruang kelasnya minimalis ya, dengan siswa yang cukup ya. Jadi kita bisa fokus untuk mengarahkan minat bakat anak-anak. Kalau untuk kelas 1 biasanya adakah upaya dari pengajar ya? Karena kelas 1 ini masih tergolong baru ya, pendidikan dasar. Nah,
Biasanya apa upayanya untuk yang lamban membaca seperti itu Bapak Ustadz? Ada semacam ada waktu untuk misalnya ketika pulang sekolah juga ada waktu untuk diajarkan secara privat. Misalnya dari awal kita mengadakan asesmen diagnostik kognitif, itu kita cek mana yang kurang mampu membaca, yang bisa membaca dan yang tidak bisa membaca sama sekali. Dan yang tidak bisa membaca sama sekali ini nanti akan digalakkan dengan orang-orang yang siswa yang tidak bisa membaca juga. Dan yang kurang mampu mungkin bisa dibantu oleh guru kelasnya wali kelasnya ya masing-masing. Ini pembelajaran bahasa Arab. Dari kelas 1 ya Ustaz ya sudah. Alhamdulillah diterapkan. untuk bahasa Inggris dengan bahasa Arab diterapkan dari kelas 1 hingga kelas 6. 6. Oh, berarti sudah sekelas pondok modern ya, internasional ya ini. Karena ada bahasa Arab bahasa Inggrisnya. harapannya kayak gontor. Oh, harapannya kayak gontor. Nah, kayak Al-Amin dulu ya, Pak. Al-Amin juga pakai bahasa Arab bahasa Inggris ya, betul. Ini pelajaran bahasa Arab. Apa duluan kalau kelas 1? Pengenalan kosakata. Kalau di pengenalan kosakata itu biasanya di pusat Keluarga. Makanya karena ini kebetulan sekarang lagi ini, maka saya berikan nyanyi tentang keluarga. Mungkin bisa Sambil nyanyi-nyanyi ya, ice breaking ya boleh. Mari kita lihat ya ice breaking di SDI Al-Fahmiyah dengan pembelajaran inovatif yang dikemas dalam belajar bahasa Arab ya. Paman Amatun Bibi. Oke, tepuk tangan untuk kelas 1. Nyanyi lagi. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ini luar biasa ya. Berarti untuk mengembalikan konsentrasi siswa memang harus ada pembelajaran. Harus, iya. Inovasi dan Iya. pembelajaran begitu. Siapa yang tahu abun? Apa artinya abun? Ayah. Oke, pinter-pinter. Mahirok. Ya, mahir jangan. Nah, syukran Ustaz ya. Kita akan berkunjung ke lokal lainnya untuk melihat bagaimana potensi dan prestasi di SDI Al-Fahmiyah. Baik, terima kasih Ustaz. Ustazah Mei, tadi kita sudah lihat ya potensi di kelas 1 ya. Siswa-siswi sudah diajarkan bahasa Arab dengan menyanyi seperti itu. Ada pembelajaran digital di sini? Ada untuk pembelajaran digitalnya kami biasanya berfokus di kelas 4 ya, karena memang kelas tinggi ya? ya kelas tinggi, karena kalau untuk kelas bawah masih belum kami biasakan Iya, begitu. masih fokus ke bahasa dan calistung ya? Iya betul. Betul, karena memang pendidikan anak tidak di sekolah dasar Betul. masih diupayakan di calistungnya ya Bu. Betul. Sada ya. Oke, ini kelas 4 langsung ya untuk mengetahui kondisinya. Baik. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Dengan Ustazah siapa ini? Ustazah Indri. Ustazah Indri, cantik ya Ustazah Indri ya, Jamila ya. Ustazah, di sini Ustazah. Ini kelas 4. Sedang pembelajaran apa ini Ustazah? IPAS ya. Pembelajaran IPAS. Untuk pembelajaran digital, tentu ada respon dari wali murid sendiri. Bagaimana respon wali murid di sekitar sini, Ustazah? Alhamdulillah dalam pembelajaran IPAS ini anak-anak senang dalam pembelajaran seperti ini. Ya, karena sudah dalam pengajaran ini ada LCD apa gitu. Foto dan gambarnya ya langsung. Gambarnya sudah dari itunya. Kalau untuk praktiknya sendiri, misal ada prakarya yang memerlukan video seperti itu, ada Ibu? Ada langsung sudah diterapkan dari kemarin. Dampaknya terhadap anak-anak? Senang. Senang ya, gembira ya. Kalau dulu kan masih belum Manual ya, kita yang berkuar-kuar begini kalau begitu. sekarang sudah Langsung. Boleh bawa HP di sini? Belum diperbolehkan. Belum diperbolehkan ya, takut tidak fokus ya, Iya. terdistraksi ya. Siswa SD masih. Iya. masih belum. Ini kelasnya bagus. Ini Ibu wali kelasnya bukan? Iya, Oh, wali kelas. Wali Wali kelas. kelasnya. Wali IPAS kelas dia jadi wali Ustazah kelas. Indri. Ya. Ini karya-karya siswa ya di belakang Iya, ya. Ada juga apa ini Ibu? Pojok ini karya dari dalam pembelajaran KI 4 kalau dalam kurikulum 13. dari 4. Ada mini bukan gaya gitu. Terus soal PH karya-karya. Ini ya karya anak ya. Mereka pasti merasa terapresiasi ya Bu ya. Ya Ustazah ya. Ini apa ini? Aturan kelas. Aturan kelas. Yang sesuai dengan standar apa tadi, ceria dan beriman? Iya, ceria beriman. Ceria beriman ya. Oke. Jadi luar biasa banyak sekali pendidikan keagamaan Iya, ya betul. kepada siswa-siswi di sini.
Baik Ustazah Indri, terima kasih ya. Ya, Kita sama-sama. akan berkunjung ke lokal lainnya mungkin Ya, Ustazah ya, atau ke halaman. Karena SD ini halaman luas sekali ya Luas Ustazah. sekali, Betul. alhamdulillah. Nanti kita lihat kegiatan apa saja yang ada di SDI Al-Fahmiyah. Terima kasih Ustazah. Ustazah Mei, tadi kita sudah lihat ya 2 kelas yang sebagai sampel ya, yang Iya, digital betul. sama yang manual. Ini memang pembelajaran bahasa sudah diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk program atau ekstrakurikuler di sini yang mewadahi minat dan bakat siswa. Kalau untuk program ya, kami ada program harian maupun mingguan, pekanan begitu. Kalau untuk program harian, kita memiliki program Bimbelku namanya, bimbingan belajar Al-Quran. Ya, setiap Yang pagi. tadi di masjid itu ya? Iya, betul. Jadi setiap pagi kita siswa masuk ke sekolah, datang ke sekolah, langsung masuk masjid untuk melaksanakan bimbelku. Setelah itu mereka belajar Al-Quran di situ. Setelah belajar Al-Quran, lalu siswa bisa sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah. Itu untuk yang kelas tinggi. Namun untuk yang kelas rendah, kelas 1, kelas 2 kami adakan bimbingan sholat duha. Sholat duha. Ya, karena untuk alasannya itu dikarenakan siswa dari kelas 1 itu kan belum tahu sholat. tahu sholat. Gerakannya, bacaannya, Jadi niatnya memang belum harus paham. diarahkan ya, Betul. betul-betul ya. Kalau untuk kegiatan di lapangan ini, kayak saya lihat SDI Al-Fahmiyah ya, ini lapangan halamannya luas sekali, Luas, Ustazah. iya. Apa aja kegiatannya biasa yang dilakukan di lapangan? Kita biasanya untuk kegiatan yang biasa kita lakukan ada upacara hari Senin itu, lalu upacara. ada kegiatan pramuka kita laksanakan di sini. Pramuka ya? Iya. Iya. Lalu kita pernah mengadakan 2 kali kemah di sini selama saya menjabat di Kepemimpinan sini. Iya. Kepemimpinan Ustazah. Kita melaksanakan kemah di sini, kita membangun tenda di sini karena memang halamannya sudah seperti Luas. lapangan. Iya, iya, begitu ya. betul, Jadi memang kita melaksanakan di sini sudah cukup tempatnya maupun siswanya juga merasa Nyaman sudah Nyaman di sini. begitu. Oke. Baik, terima kasih Ustazah Mei. Tadi kita sudah diajak berkunjung dan berkeliling di SDI Al-Fahmiyah, melihat potensi siswa-siswi yang luar biasa, sumber daya guru juga ya, kekompakan dewan guru juga luar biasa diterapkan di sini. Ini di belakang apa ini? Bacaan ya, SDI Iya, Al-Fahmiyah. ini untuk Kreasi siswa. Iya. Identitas kita. Identitas. gitu. Dan di sini memang kami sengaja untuk meletakkan larangan-larangan karena kan jika ada tamu datang atau seperti apa itu Langsung melihat ya, melihat yang jadi sorotan pertama Iya. kali memang yang ini Memang ya, ini. SDI Terutama Al-Fahmiyah. KTR karena memang dari Puskesmas Teja itu mewajibkan Mewajibkan. bagi setiap sekolah itu ada KTR atau kawasan tanpa rokok begitu. Diharapkan juga siswa mencerminkan Siswa itu ya, maupun guru gurunya sama, juga ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Ustazah Mei. Kita alihkan kepada rekan saya Sari Purwati dalam sesi podcast untuk nanti Ustazah Mei bisa menyampaikan program atau inovasi yang diterapkan di SDI Al-Fahmiyah. Ya. Terima kasih Ustazah Mei. Semoga Sama-sama. kita berjumpa lagi ya kapan-kapan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ila sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita di kanal YouTube Klik Madura. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi Tretan sudah melihat cuplikan bagaimana kondisi dan juga potensi di SDI Al-Fahmiyah di Kecamatan Pamekasan. Kalau tadi sudah bersama rekan saya Ila Sabila, saat ini saya sedang berada di sesi podcast dan tentu saya tidak sendiri karena tentu ditemani oleh Kepala SDI Al-Fahmiyah yaitu Ustadzah Mei. Baik, saat ini saya sudah bersama Ustadzah Mei ya. Ustadzah Mei, terima kasih sudah menemani tim Lensa Sekolah Kita melihat bagaimana kondisi SDI Al-Fahmiyah ini. Ini merupakan sekolah dasar swasta ya, swasta di Kecamatan Pamekasan, khusus tepatnya berada di Desa Teja Barat. Teja Barat. Baik, bagaimana Tretan? Bagaimana kondisi sekolah SDI Al-Fahmiyah ini? Tentu kita juga akan berbicara tentang program yang digagas oleh sang leader kita. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Ustadzah cantik sekali, Masya Allah. Masya Allah. Mbak Sari juga sangat cantik. Masya Allah, Ustadzah Mei. Kalau kita bisa melihat bagaimana sekolah ini, tentu setiap sekolah itu adalah tanggung jawab dari kepala sekolahnya. Betul. Untuk dibawa kemana sekolah ini, program-programnya apa saja yang mau digagas. Perwajahan sekolah adalah perwajahan gagasan-gagasan dari kepala sekolah, tapi tentunya didukung oleh seluruh dewan guru. Sejauh ini seorang Mei Suroh, apa yang sudah digagas programnya di sekolah ini?
Ya, baik. Terima kasih Mbak Sari atas kesempatannya. Ini saya mau bercerita dari awal ya. Boleh, dari boleh. Awal saya Boleh, datang ke Sadami. sekolah ini, bahwasanya saya diutus oleh yayasan untuk datang ke sekolah ini memperbaiki seluk-beluk dari apa yang ada di sekolah ini. Pertama kali saya datang ke sekolah ini, saya melihat bahwa di sini masih halamannya masih gersang begitu. Oh, jadi sebelumnya belum seperti ini ya. Kalau di barat itu masih ada pohon-pohonan Iya, begitu. Lalu ada terkait bullying, terkait KTR atau kawasan tanpa rokok itu berdasarkan usulan dari puskesmas setempat, yaitu Puskesmas Teja. Beliau mewajibkan kepada seluruh sekolah untuk di setiap sekolah ada KTR atau kawasan tanpa rokok. Berarti di sini termasuk kawasan tanpa rokok. Betul. Jadi tolong tidak boleh ada yang merokok di sini ya. Betul, Baik. iya. Alhamdulillah untuk guru laki-lakinya tidak ada yang merokok. Masya Begitu Allah. pula yang guru perempuannya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi memang kami berusaha untuk bagaimana caranya sekolah ini tanpa asap rokok. Iya, kalau kita bicara tadi Ustazah menyampaikan tentang perundungan, Iya, ya bullying. iya. Apa sejauh ini apa implementasi kegiatan yang bisa untuk mengurangi bullying itu sendiri Ustazah? Ya, jadi memang saya waktu pertama kali datang ke sekolah ke SDI Al-Fahmiyah ini saya melihat bahwa memang bullying itu marak sekali. Betul. Kalau di desa itu tidak kalah dengan yang kota, malah lebih parah begitu. Maka dari itu juga anjuran dari Kemendikbudristek begitu, perlu adanya seperti slogan-slogan seperti Iya, no betul. bullying. Selain itu mereka tidak paham kan slogan seperti Iya, itu. Jadi betul. ada pendampingan dari guru-guru bahwa guru-guru itu bersedia untuk mendampingi siswa agar supaya tanpa bullying, tanpa kekerasan di sekolah, maupun siswa dengan siswa maupun guru dengan guru. Iya, implementasi kegiatannya untuk anak-anak terhindar dari bullying itu apa? Ya biasanya kami melakukan pendampingan kan untuk siswa ketika istirahat itu bebas ya, maksudnya tanpa adanya guru begitu. Beda dengan ketika di kelas bahwa guru itu ada untuk mendampingi. Nah, jadi ketika istirahat kami mendampingi mereka, biasanya terjadi pertengkaran atau ini ketika istirahat begitu. Jadi dalam pengawasan ya ekstra tetap ya. ketika istirahat kita juga mengawasi ketika ada yang kebetulan mereka sedang cekcok atau seperti apa, kita juga mendampingi dan memberikan nasihat Iya, di situ. Sadah, berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta tentu memiliki nilai tawar pada masyarakat. Sejauh ini apa nilai tawar yang diberikan oleh SDI Al-Fahmiyah untuk supaya mereka punya trust pada sekolah ini? Kalau untuk berarti berbicara tentang program Iya, ini betul. ya. Jadi kami itu ada program harian maupun pekanan, yang mana program harian kami itu di sini siswa setiap pagi datang ke sekolah langsung wajib masuk masjid. Wah, Ya, untuk pagi langsung masuk masjid, langsung masuk semua masjid. siswa. Iya, jadi Iya. setelah penyambutan guru di gerbang di pintu sekolah itu, mereka ketika bel berbunyi langsung menuju masjid. Iya. Gunanya untuk itu ada program bimbelku namanya, yaitu bimbingan belajar Al-Quran. Bimbingan belajar Al-Quran. Yang kita lakukan kurang lebih selama 1 jam. Di situ kita melatih baca Quran siswa karena memang Semua ya dikelompok-kelompokkan begitu. Kenapa? Ya? Karena memang saya rasa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masih kurang mampu membaca Al-Quran. Baik, baik. Dan untuk goal kita di bimbelku ini juga salah satunya. Selain itu untuk diterapkan mereka ketika dewasa nanti, namun juga ada program UKA. Apa itu? Yaitu uji kompetensi baca Al-Quran yang dilakukan setiap kelas 6 begitu. Iya, Nanti ini ketika kan kelas terhubung 6. sama program Dinas Iya, Pendidikan betul. kan ya? Jadi untuk mendukung program dari Dinas Pendidikan itu, kita juga mengadakan bimbelku itu untuk mendukung hal tersebut. Iya. Jadi nanti kalau misalnya mereka sudah itu nanti ada lombanya Mbak, namanya UK itu. Iya, iya. Kalau ada sepertinya juga ada pembiasaan soal berjemaah ya Ustazah. Oh iya, jadi kalau untuk sholat berjamaah itu kita ada 2, yaitu kalau pagi itu ada sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah itu untuk yang sudah bisa gerakan sholat dan bacaannya. Dan untuk kelas 1, kelas 2 itu masih belum terbiasa dengan gerakan maupun bacaannya. Jadi kita biasakan ada bimbingan sholat duha berjamaah. Oh jadi dikelompokkan mereka yang sudah bisa sholat berjamaah, maksudnya sudah bisa sholat, dia berjamaah sholat duha. Untuk yang belum ini Ada langsung kelompok dibimbing itu. ya? Iya. Jadi kita dalam satu waktu itu di sini ada 3 tempat, yaitu di soft pertama laki-laki, Iya. di soft yang sebelah utara itu ada perempuan, lalu di bagian selatan masjid ini ada bimbingan sholat duha berjamaah. Di Iya. situ
kelas 1, kelas 2 digabung jadi menjadi 2 soft laki-laki perempuan atau sampai ya berapa jumlah siswanya kita kelompokkan begitu. Kita memperbaiki gerakan sholat, memperbaiki bacaan sholat, Waduh. mengajari dikir maupun doa dari sholat duha. Benar-benar secara detail ya, tidak hanya dibiasakan saja, Iya. benar-benar dipantau gitu ya. Baik Ustazah, kalau kita bisa melihat gitu ya, program-program yang Ustazah sampaikan selaras dengan nama Sekolah Dasar Islam. Tentu kita tidak hanya berbicara untuk bagaimana pendidikan karakter untuk agamanya, tapi juga akademik, karena ini juga sekolah dasar. Sejauh ini program apa yang untuk mendukung akademik mereka, khususnya di literasi mereka? Kalau untuk saat ini kami di bidang akademik mengadakan ekstrakurikuler yang Iya. bernama Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika, Olimpiade IPS. Nah, sebenarnya untuk Bagaimana untuk melihat potensi-potensi anak itu? bagaimana? Bagaimana untuk melihat potensi anak yang di bidang akademik? Ya, jadi untuk penanggung jawab ekstrakurikuler itu nanti bekerja sama dengan wali kelasnya. Iya. Jadi untuk wali kelas itu kan paham bagaimana karakter siswa, bagaimana potensi siswa. Yang mana untuk siswa yang mampu di bidang akademik pasti terlihat ketika dalam kelas. Jadi untuk penanggung jawab ekstrakurikuler bekerja sama untuk mengumpulkan siswa yang memang berbakat dan juga jangan lupa berminat. Berminat, betul. Berbakat saja tidak cukup Tidak untuk cukup, ya. mengumpulkan Baik. mereka begitu. Jadi mengumpulkan siswa yang memang berbakat, lalu kita walaupun mereka tidak mempunyai minat, tapi kita Memberi motivasi ya? memberi motivasi Oke. karena ada di sini beberapa anak, satu anak yang saya tahu bahwa anak itu pemalu, tapi potensinya sangat besar di bidang akademik. Jadi kami berusaha untuk melakukan motivasi kepada anak tersebut sampai sekarang anaknya mau untuk Waduh. ikut di Olimpiade. Artinya ada bimbingan khusus memang ya untuk yang akademik ya. Betul. Baik Ustazah Mei, ini terakhir barangkali yang paling menarik saya ketika saya sampai di sekolah ini memang gersang, tapi yang paling menarik adalah banyak sekali botol-botol minuman yang tertempel gitu ya, dengan segala macam keunikannya. Dibuat apa? Ini dalam rangka apa? Apa masuk dalam program sekolah gitu? Ya, jadi untuk botol-botol bekas tersebut itu bukan botol kita minum langsung dibuat itu, enggak, tapi di situ ada 2 bahan Mbak Sari ya. Jadi ada botol minum yang tanggung itu, lalu ada aqua gelas. Jadi anak-anak di sini masih belum terbiasa untuk membawa minuman dari rumah. Ada yang sudah membawa minuman dari rumah, Iya. tapi masih kurang begitu. Iya, iya. Jadi mereka minum dengan aqua gelas. Oh Nah, iya iya. Hal tersebut memicu kami untuk membudidayakan hal tersebut dengan adanya P5. Jadi di sekolah kami itu mengusung tema. Implementasi P5 berarti ya? Betul. Jadi kami mengusung tema di P5 ini adalah hidup berkelanjutan. Yang mana termasuk di dalamnya adalah penanggulangan sampah atau membuat sampah itu menjadi bermanfaat begitu. Bermanfaat, Bagaimana caranya? Ya di sekolah kami ini banyak dinding-dinding yang masih kosong. Iya iya iya. Jadi iya. salah satunya selain kami meminta siswa untuk memilah Memilah sampah ya. antara plastik dengan atau organik dengan non organik. non-organik, Setelah itu kita untuk sampah yang non organik ini Iya. kita buat seperti itu. Jadi Dipergunakan ya. Iya, jadi untuk aqua gelas itu kita gunting Iya. bawahnya, Iya. diambil bawahnya saja, lalu kita gabungkan menjadi satu, Iya. menjadi tulisan. Ya, seperti itu, jadi nama luar biasa iya, sekali nama di sekolah kita. pemanfaatannya luar biasa sekali ya Saudara. Terakhir barangkali ada harapan untuk sekolah ini karena perjalanan Ustazah masih panjang. Iya, betul Baru beberapa tahun kan? 1,5 Jadi tahun. perjalanan masih panjang, apa mungkin yang Ustazah harapkan goalsnya untuk sekolah ini ke depan nanti? Kalau untuk saya, tugas saya masih banyak, job saya atau PR saya itu masih banyak, yaitu bagaimana caranya sekolah ini dipercantik, sekolahnya, fisiknya dipercantik. Iya, betul. Yang kedua juga SDM kami, harapan kami itu bisa belajar lebih banyak lagi sehingga peserta didik yang dihasilkan itu kemampuannya, potensinya juga terserap dengan baik oleh diri mereka sendiri. Jadi kami inginnya peserta didik itu bukan hanya sekolah selesai bukan, tapi ketika mereka mengenyam pendidikan di sekolah dasar Islam ini, kami ingin potensi mereka benar-benar tersalurkan dengan baik, kita juga bisa menggunakan hal tersebut dengan baik. Dan berdampak luar biasa bagi Berdampak dengan masyarakat. masyarakat maupun siswa tersebut. Baik, maupun siswa tersebut. Baik, terima kasih Tretan sudah menonton obrolan saya dengan dengan Ustazah Mei. Saya panggilnya Mbak sampai dengan Ustazah Mei yang merupakan kepala sekolah, barangkali ini kepala sekolah tercantik ya di Kabupaten Pamekasan. Masya Allah. Kepala sekolah SD
SDI Al-Fahmiyah. Tentu kalau kita bisa melihat program yang diterapkan oleh Ustadzah Mei ini di SDI, karena memang sekolah dasar Islam, tentu memang tidak jauh dari keagamaan. Namun yang paling menarik adalah bagaimana literasi, digitalisasi di sini sudah mulai digerakkan sebagai pelayanan pendidikan yang lebih baik tentunya pasti di sekolah ini. Tentu masyarakat jangan sampai lupa untuk menyekolahkan anaknya, memberikan kepercayaan agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah ini. Jangan lupa daftarkan anak didik Anda di SDI Al-Fahmiyah. Karena kalau saya bilang ini paket yang sangat lengkap di sekolah ini dengan SDM guru yang sangat memadai. Terima kasih. Gratis juga gitu ya, Ustaz. Gratis juga mendaftarkan sekolah. Kayaknya saya harus mendaftarkan anak saya di sini. Oh, silakan, saya terima dengan senang hati. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar semata-mata untuk kemajuan pendidikan di SDI Al-Fahmiyah juga di Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Dari kita berdua bisa salam Lensa Sekolah kita? Iya. Dari kita berdua salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.